Salam, selamat pagi Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan saya Pendeta Octavianus dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Evangelis Banjarbaru. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi ini. Kami ingin melangkahkan kaki kami menyusuri sepanjang hari ini dalam kasih-Mu, lewat terang firman-Mu yang boleh memandu kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan amanat Gereja Kalimantan Evangelis, bahwa perenungan untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020, bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10, Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai 23. Ayat 5 sampai 23 ada dua perikop, yaitu Yesus mengutus 12 rasul dan penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Demikian firman Tuhan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang menyiarkannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu diutus.
Jadi keberadaan kita sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa maksud Tuhan. Tuhan punya maksud, punya kehendak bahwa kehadiran kita itu adalah sebuah kehadiran yang berdampak, yang punya makna, yang punya arti bagi karya penyelamatan Tuhan. Nah, Tuhan berkenan memakai kita untuk menjadi bagian dalam rancangan keselamatannya. Dalam nas yang diperhadapkan kepada kita, secara khusus saya mengajak kita untuk melihat dari ayat 5 sampai ayat 8. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan para murid untuk mereka bisa fokus mereka yang pertama adalah melayani umat Tuhan dari bangsa Israel. Dalam ayat 6 dikatakan, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi para murid jelas yang pertama yang harus mereka lakukan adalah melawat sesama sebangsa mereka yang hilang dan terlupakan. Dan ini menjadi catatan pertama bagi kita, bahwa kita diutus oleh Tuhan. Jangan kita berpemikiran kita diutus itu untuk sesuatu yang jauh, tapi sebenarnya adalah untuk komunitas kita. Dalam arti kata untuk keluarga kita yang terdekat dengan kita. Jadi poin pertama dari pengutusan kita adalah bagaimana kehadiran kita itu menjadi kehadiran yang boleh mewarnai orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang tua diutus oleh Tuhan menjadi orang tua untuk anak-anaknya. Dalam arti kata, orang tua punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan iman kepada anak-anaknya. Jadi kepada kalangan kita dulu. Dan ini menjadi tanggung jawab kita. Bahwa ada banyak sesungguhnya yang ada di sekitar kita, kaum kerabat kita, yang belum hidup dalam keselamatan daripada Tuhan. Yang belum menerima Injil, yang belum menerima pengampunan Tuhan, yang belum menerima penguatan, penghiburan daripada Tuhan. Kesanalah kita diutus yang pertama-tama. Barulah kita melangkah pada hal-hal yang lain, komunitas lain, masyarakat lain. Jadi itu yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita diutus untuk keluarga kita. Siapa tahu keluarga kita ada banyak beban, persoalan, dan juga kehilangan sukacita, damai, sejahtera dalam hidup ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, dalam pengutusan yang Tuhan berikan kepada kita, sangat jelas bahwa kehadiran kita adalah kehadiran yang harus membawa berkat, membawa sukacita, membawa pertolongan. Dalam ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati, tahirkanlah orang kusa, usirlah segala setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jadi pengutusan kita tidak boleh dilepaskan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, diutus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa kebaikan di masyarakat. Ketika kita bekerja, bekerjalah dengan baik dan benar, dengan jujur. Kita menunjukkan bahwa kita dipakai Tuhan menjadi berkat di lingkungan pekerjaan. Kita membebaskan diri kita dari sikap korupsi dan segala macam. Ketika kita berada di tengah-tengah masyarakat, jadilah kita anggota masyarakat yang menghormati, menghargai keragaman, perbedaan, suku, bangsa, bahasa. Jadi dimanapun kita berada ditempatkan oleh Tuhan, kehadiran kita adalah kehadiran seharusnya membawa kebaikan bagi sesama kita. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita melangkah sepanjang hari ini, kita harus ingat identitas kita adalah sebagai pribadi yang dipakai Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah dunia ini, di keluarga kita dan di tengah-tengah masyarakat, untuk memberitakan
kabar sukacita, kabar baik bagi semua orang. Dan kita ditugaskan untuk menghadirkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan di mana kita berada. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami boleh Engkau pakai dan diutus di tengah-tengah dunia ini. Paling tidak kami diutus di lingkungan keluarga kami untuk menghadirkan kebaikan, untuk menghadirkan kabar baik. Kami boleh menyerahkan ya Tuhan sepanjang hari ini kehidupan kami dan kehidupan semua orang-orang percaya dimanapun berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berserah dan bersandar kepada-Mu. Amin.